Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan Mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi kami saat ini yang sedang ibadah online dimanapun kami berada, siapapun yang menyaksikan, menonton, mengakses channel YouTube kami, kiranya mereka diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berkuasa, kata-kata-Mu itu ajaib, boleh mengubahkan kehidupan kami, mentransformasi karakter kami, memperbaiki kelakuan kami, dan kami menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, begitu juga saudara-saudara kami, hamba-Mu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan berkarya di dalam keduanya melalui firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, saya berikan tema, realita tak sesuai ekspektasi. Realita tak sesuai dengan ekspektasi. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 18, ayat 1 sampai yang kelima. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, realita tak sesuai ekspektasi. Kata-kata ini biasanya dilontarkan orang-orang yang tertarik dengan iklan, tetapi ketika dia membeli produk itu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Mereka yang tertarik dalam iklan-iklan pariwisata, traveling, begitu bagus, tetapi ketika mereka menuju tempat yang diiklankan itu ternyata tidak sesuai harapan. Realita itu kadang-kadang tidak seindah dengan iklan dan tidak seindah dengan ekspektasi atau harapan. Bahkan saudara-saudara termasuk masalah kerajaan surga. Ini surga ya khususnya saudara-saudara. Surga itu adalah isu yang sangat sensitif. Surga itu bisa dipakai oknum-oknum tertentu untuk menipu. Dengan dalil mendapatkan kapling surga, seseorang bisa menggelontorkan puluhan juta rupiah. Dengan diberikan janji mereka akan masuk surga, banyak orang yang tertipu menggelontorkan jutaan rupiah supaya masuk surga. Tetapi apa yang terjadi setelah seiring berjalannya waktu, mereka ternyata tertipu. Bukan surga yang didapat, justru kecewa yang didapatkan. Begitu juga dengan para murid Kristus. Ketika mereka mengiring Yesus, mereka mengikut Yesus, dikira mereka memiliki posisi yang bagus saat mengiring Yesus. Maka dari itu mereka ternyata juga menemukan kekecewaan. Mereka mencari posisi, tetapi justru Tuhan memberikan pengajaran yang luar biasa kepada mereka. Terhadap kita, bahkan gerejanya sampai hari ini. 3 pelajaran yang bisa kita peroleh melalui teks yang sudah kita baca, melalui perikop Matius 18 ayat 1 sampai 5, di mana LAI memberikan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, yang pertama kita harus memperhatikan apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus tentang sikap orang yang benar sebagai warga kerajaan Allah, supaya kita tidak kecewa dan berkata dalam hati, ternyata realitanya tak sesuai dengan ekspektasi. Nah, 3 hal yang perlu kita pelajari, saudara-saudara. Yang pertama adalah
merendahkan diri. Ya, merendahkan diri ada sikap yang harus ada di dalam kehidupan orang beriman. Merendahkan diri ini juga menjadi sebuah karakter yang menjadi penentu apakah seseorang itu menjadi murid Kristus atau tidak. Banyak karakter yang ada, yang ditekankan di sini adalah merendahkan diri. Rendah hati, bukan minder ya saudara-saudara. Rendah hati itu orang itu berbicara tentang sikap mau menempatkan diri di bawah dengan sukacita, dengan rela tanpa ada unsur paksaan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu wajib bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau orang itu mempunyai sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, biasanya dia itu juga akan mempunyai sikap yang rendah hati di hadapan orang lain. Ya, di sini diumpamakan seperti seorang anak. Kenapa sih seorang anak itu kok dibawa oleh Tuhan Yesus lalu ditaruh di tengah-tengah mereka? Di tengah-tengah itu berarti pusat ya. Di dalam pengajaran itu yang menjadi pusatnya itu adalah anak-anak. Di sini anak-anak memberikan sebuah pengajaran dan orang yang berhikmat itu bisa mendapatkan pengajaran dari mana saja, termasuk dari anak kecil. Apa maksud Tuhan Yesus membawa anak kecil di tengah-tengah itu? Yaitu merendahkan diri seperti seorang anak ini di dalam posisi sosial pada waktu itu nihil, tidak ada apa-apanya. Mereka tidak punya ambisi. Mereka belum tahu kelembagaan. Mereka tidak tahu struktur dalam kerajaan surga. Tetapi ingat, ada sesuatu yang luar biasa yang diberikan melalui anak itu. Apa? Dia ditempatkan menjadi figur yang merendahkan. Anak kecil itu ya, sekalipun tidak dianggap tetap happy. Anak kecil itu walaupun posisinya itu tidak tinggi, tetap happy. Nah inilah saudara-saudara, kita contoh mereka supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Anak-anak itu juga mengajarkan kita bahwa mereka itu di dalam relasinya dengan orang tuanya, mereka tidak berebut. Ya, mungkin kalau dewasa berebut warisan, tetapi ini anak kecil menunjukkan sebuah sikap yang benar-benar mau tunduk menempatkan diri sebagaimana ayah mengingini mereka menjadi anak-anak yang disukai. Merendahkan diri itu, saudara-saudara, adalah prinsip yang harus ada dalam diri seorang murid. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, jangan kita berambisi, jangan kita berebut posisi, jangan mempunyai orang seperti orang yang tinggi hati, tidak. Tetapi kita harus orang yang rendah hati. Rendah hati tidak gampang, tidak semudah membalikkan tangan, tidak semudah direnungkan, tidak semudah diucapkan. Tetapi kerendahan hati itu bisa dilakukan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan melalui ketekunan, latihan terus-menerus menjadi pribadi yang rendah hati. Bukankah Tuhan Yesus meneladankan bahwa dia menjadi manusia yang rendah hati? Dalam ketinggiannya di surga, dia mau jadi manusia, bahkan menjadi budak mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus sudah merendahkan diri, anak-anak juga memberikan teladan merendahkan diri. Mari kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, tadi yang pertama adalah merendahkan diri, yang kedua adalah menyerahkan diri secara total. Penyerahan. Tadi posisi hati harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang ini tentang sebuah kehidupan. Itu apa? Kita harus memiliki penyerahan total di hadapan Tuhan. Penyerahan total itu maksudnya apa? Seperti seorang anak. Anak menyerahkan dirinya kepada orang tuanya secara total. Dia tidak bisa hidup tanpa orang tua. Khususnya kepada Bapa. Seorang anak itu punya relasi yang khusus dengan seorang Bapa. Seorang anak itu memiliki relasi yang luar biasa apabila dia berada di dekat dengan Bapa. Kalau orang itu dekat dengan Bapa, saudara-saudara, sudah cukup. Seorang anak itu cukup happy, gembira ketika berada di dekat Bapanya. Maka di sini, disitulah terletak penyerahan total. Di dalam Injil yang lain, khususnya Lukas, itu dikatakan Yesus itu menempatkan anak tidak di tengah-tengah. Tetapi Yesus itu menempatkan anak
di sampingnya atau di sisinya. Apa maksudnya? Jelas ini ada sebuah pengajaran Yahudi ingin mengingatkan bahwa Bapak Abraham yang menjadi bapak orang Israel itu, dia berada di sisi Allah. Maka dalam doa-doa orang Yahudi, mereka merindukan supaya mereka berada di sisinya Bapak Abraham. Dengan istilah di sisinya atau di sampingnya ini maksudnya ada sebuah transfer kekuasaan, transfer karakter, ya, transfer yang menjadi sebuah kerinduan itu diberikan kepada orang yang ada di samping. Dan kalau menempatkan di samping ini juga bicara tentang equality. Apa itu? Persamaan, egaliter. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semua di hadapan Yesus itu equal, sama. Mengingatkan orang Israel ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Mereka itu berada di dalam posisi yang flat, sama, equaliter. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang terkenal atau orang yang tidak terkenal, orang yang benar-benar dikenal, bahkan orang yang tidak ada, semuanya sama. Inilah persis posisi. Jadi kalau kita itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada sikap yang lebih baik bagi kita sekalian itu untuk menyerahkan diri di hadapan Tuhan secara total. Anak kecil tidak memikirkan apa yang akan dimakan besok. Anak kecil dia punya pernyataan total di hadapan Bapa. Anak kecil itu tidak memikirkan ambisi. Anak kecil itu cukup melihat bapaknya, berada di dekat bapaknya. Dia sudah merasakan sukacita. Tugasnya apa? Berserah. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan mengerti yang terbaik. Tuhan mengenal yang terbaik. Kok malah kita berebut posisi? Inilah sebuah kekeliruan yang ada manakala Tuhan Yesus sedang melayani. Murid-muridnya harus belajar dari anak kecil di mana mereka itu mempunyai penyerahan diri secara total. Saudara, apakah kita sudah punya rasa penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan? Atau ada hal-hal tertentu yang kita tutupi? Atau kita berserah kepada Tuhan tapi setengah-setengah? Nggak total? Tuhan menginginkan penyerahan diri secara total seperti seorang anak. Itulah yang kedua, menyerahkan diri secara total. Yang ketiga, mengabdi dengan tulus. Saudara-saudara, posisi yang tinggi atau rendah itu memang ada di dalam kerajaan surga. Tetapi yang menentukan itu ternyata bukan prestasi, bukan achievement, bukan gengsi, bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Tetapi sejauh mana orang Kristen itu merespon dengan baik di hadapan Tuhan. Ketaatan itu menjadi kunci. Kalau kita mau dihormati Tuhan, mau kita ditinggikan Tuhan, selain kita rendah hati, kita harus taat apa yang dikatakan Tuhan. Para murid mendekatkan diri di hadapan Yesus saat Tuhan Yesus itu berada di dalam sengsara. Ini Tuhan Yesus itu sedang ngomong tentang kesengsaraannya. Tuhan memberitahukan perihal kesengsaraannya. Nah, mungkin bagi para murid pada waktu itu berpikir bahwa, nah ini Tuhan Yesus mau mati nih. Terus siapa ini yang akan memimpin? Mungkin saja begitu. Tetapi Tuhan justru menafikan perkataan mereka. Iman mereka ternyata seperti anak kecil. Iman mereka itu rentan terhadap segala macam godaan, termasuk kekuasaan dan ambisi. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang itu mau mengikut Yesus, dia harus memiliki sikap apa? Mengabdi dengan tulus. Sebuah ketaatan sampai tuntas tanpa memandang posisi, tanpa memandang ambisi. Ketaatan itu bicara tentang totalitas. Iman yang rentan itu bisa semakin dikuatkan, ditangguhkan dengan ketaatan kepada Tuhan. Sebagai penutup saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana suhu politik di negara kita itu tidak sedang baik-baik saja. Semuanya ingin bersaing, semuanya ingin menang, semuanya ingin nomor satu. Semuanya ingin dihargai, semuanya ingin menjadi top leader.
Di sini terjadi masalah persaingan. Tidak ada partai politik sekalipun yang mengetes calon kader-kadernya berdasarkan karakter. Tidak. Tidak ada partai politik sejauh sepengetahuan saya yang mengetes kader-kader mereka, merekrut kader mereka berdasarkan karakter, kerendahan hati, hikmat, bijaksana. Tidak ada. Pasti ngetesnya yang lain, termasuk masalah uang. Nah, di sini saudara-saudara, ketika murid itu bersaing, tipikalnya sama. Konteksnya itu ada masalah politik yang ada di Romawi itu. Politik itu kejam, kata Iwan Fals. Percaya atau tidak, realitanya seperti itu. Nah, inilah dunia kita hidup sekarang. Sebuah persaingan itu akan menjadi sehat apabila seseorang itu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Jangan kita terjerumus ke dalam harapan-harapan yang halu, tetapi marilah kita menghidupi realita bersama dengan Tuhan, bahwa kita itu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita benar-benar harus punya penyerahan diri yang total, dan kita itu benar-benar harus mengabdi secara tulus di hadapan Tuhan. Disitulah kita bisa mengatakan bahwa realitanya itu melebihi ekspektasi. Kita akan menemukan keindahan-keindahan di dalam mengikuti Yesus. Kita tidak perlu berebut posisi, kita tidak perlu mendambakan prestasi, kita tidak perlu mengejar kekuasaan, kita tidak perlu memamerkan jasa. Tetapi baiklah kita semua itu berlomba-lomba dalam iman, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian dan menjadi berkat bagi siapapun saudara yang mendengarkan, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin lebih baik. Amin.